oh iya ya, sadari, oh iya ya, aku tuh selama ini ada pemahaman bahwa uang masuk hanya dari kantor, misal gitu, atau uang masuk hanya dari suami gitu. Nah kalau beliefnya seperti itu ya selamanya akan cuma jadi satu sumber doang gitu masuk. Karena kan datanya begitu ya begitu realitanya gitu. Ketika itu dirubah bahwa uang masuk nggak hanya dari satu sumber, banyak banyak jalan, banyak cara gitu. Ya memang data lamanya dirilis dulu seperti yang Alur tadi. Menurut Keren. aku kan ini yang beda nih Bu Yosi. Ini kan pertama itu rilis apa tadi belief system, limiting Ya, belief, karena betul. mungkin ini yang dialami semua orang ya Teh. Kita tuh pasti dari kecil mungkin ya udah disetting limiting belief yang segala macem gitu kan ya. Ini mungkin Bu Yosi mungkin bisa dong kasih pesan atau inspirasi buat teman-teman cara untuk mengubah limiting belief. Ini kan susah ya. Nah itu gimana sih Bu Yosi kalau yang awal-awal gitu? Nah, waktu ngerilis belief. Oh, ya hadirin dulu beliefnya. Belief Oke. apa yang kita punya gitu maksudnya. Tentang punya belief apa pokoknya mah. Udah gitu hadirin ya, hadir seutuhnya seapa adanya. Udah gitu hadirin juga ininya apa keinginan untuk mengontrol, misalkan mengontrol, memperbaiki, merubah, memahami, mengupdate, memperbaharui, memegangnya erat-erat, mendorongnya jauh-jauh, menyingkirkannya, melepaskannya, ya. Udah gitu ini juga hadirin juga identifikasi keakuannya bahwa saya yang jadi korban, saya yang menderita, bahwa blip-blip itu punya saya, itu tentang saya, itu hidup saya, itu saya. Nah, dan sadar juga tidak ada keakuan kan sebenarnya mah, cuma ada kesadaran keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu ya, Teh. Nah, Betul. sadar itu udah gitu duduk tuh sama belief itu. Bener yang kata Teh Febi tadi. Duduk dengan belief itu, dengan keinginan keakuannya, terima, udah gitu sending love untuk mereka ya, untuk si belief itu tuh sama keinginan dan keakuannya, sending love, terima, udah gitu sambut, rangkul. Udah gitu ya ini kasih pertanyaan lah, saya suka ngasih pertanyaan ke diri sendiri, maksudnya mau nggak dilepasin itu. Udah gitu sadarin bahwa semua itu tuh cuma muncul doang kepikiran, sadarin bahwa semua itu sejatinya cinta, sadarin bahwa semua itu ada, sadarin bahwa semua itu saya sendiri yang masukin mereka itu ke dalam kehidupan saya, melekat ke alam bawah sadar saya, kehidupan saya, ke tubuh saya. Ada kadang-kadang suka ada simptomnya kan ya, pusing apa gitu, masuk Ya, ke tubuh saya, ke alam bawah sadar saya, ke pikiran, ke kehidupan saya kan, yang sadar tuh yang masukin mereka semua. Dan saya sadar, yang sadar juga yang harus melepasin semua itu. Saya juga yang sadar yang harus melepaskan semua belip-belip itu bersama keinginan dan keakuannya yang melekat di alam bawah sadar saya, di pikiran, di kehidupan, dan di organ-organ tubuh saya. Gitu. Kasih pertanyaan, bisa nggak saya lepasin itu? Ya, bisa. Mau nggak lepasin itu? Mau. Kapan? Sekarang, saat ini. Gitu. Udah gitu ini apa yang kata TPB itu, ini apa dilepasin, dibebasin, terurai, larut, menguap. Udah gitu seperti ini ya, balon gitu, balon, megang balon, isi balonnya itu isinya semua belip-belip itu bersama keinginan dan keakuannya. Udah gitu dilepasin, dibebasin, terurai, larut, menguap, dialirkan ke samudra cinta murni tanpa syarat dan kekuatan tak terbatas dengan penuh cinta kasih sayang. Udah gitu aja. Wah, keren. Kita punya sesi sendiri nih nanti nolong teman-teman. Gitu Keren banget. Tuntas kalau sudah misalkan ini 3 lapis. kalau misalkan susah tuh, kadang-kadang kan belip itu kan kalau udah lama kan susah ya Ya, dilepasin. susah keluar tuh, susah hilang, Nah, susah melebur. Nah, gimana? suka males karena kan udah lama juga kan belipnya nempel melekat gitu. Nah, TPB juga kan ngasih tahu. Nah, ya itu aja apa, ngomong aja ke belip itu. Udah gitu ngomong ke belip itu bahwa saya tuh udah terima kamu, sending love,
Udah gitu Aku terima. mencintaimu, udah Aku ngomong I love mencintaimu you, I love you, gitu, I love you terima. aja. Iya, walaupun itu belip gitu, berupa belip, bilang aja I love you gitu. Aku sudah menerima kamu, saya sudah terima kamu. Udah gitu saya juga sadar bahwa kamu tuh ini apa cuma masuk ke pikiran doang, cuma yang muncul doang kepikiran gitu, dan kamu juga cinta gitu, semuanya itu cinta dan semua itu teh cinta gitu. Ya Udah Allah, gitu ya udah lepasin, udah. Nah kalau udah dicintai gitu udah lepas, emang bener, iya bener udah meleleh sayang. meleleh itu mah sudah mencair, meleleh Teteh mungkin Meleleh bisa tuh. dong teh dibedah lagi teh yang masalah mengubah data gitu ya, limiting belief ini Iya, dari kisahnya Bu Yosi ini mungkin teteh mau bedah lagi teh. ini memang cara paling indah yang dilakukan Bu Yosi itu betul-betul cara paling indah banget. Sangat indah banget. Jadi kalau misalnya mau diambil simpelnya cuma 3 kata tadi. Pertama sadari. Oh iya ya, sadari. Oh iya ya, aku tuh selama ini ada pemahaman bahwa uang masuk hanya dari kantor, misal gitu. Atau uang masuk hanya dari suami gitu. Nah kalau beliefnya seperti itu ya selamanya akan cuma jadi satu sumber doang duit masuk. Karena kan datanya begitu ya begitu realitanya gitu. Ketika itu dirubah bahwa uang masuk nggak hanya dari satu sumber, banyak banyak jalan, banyak cara gitu. Yang memang data lamanya dirilis dulu seperti yang alur tadi. Itu udah betul alur yang barusan itu. Duduk dulu sama rasa itu, rasakan penuh, rasakan total, duduk diem dulu. Selama ini aku memahami kayak gitu, duduk, ada tuh sensasi-sensasi tubuh yang gak enak. Biarin aja kamu merasakannya. Biarin kamu merasakannya. Lalu kalau ada keinginan yang muncul untuk merubah, untuk menghalangi, untuk mendorong atau apapun itu nggak mau sama itu semua, sambut aja. Sambut aja bahwa ya keinginan-keinginan ini juga cinta gitu. Lalu kalau ada rasa diri, identitas diri yang merasa, aku nih yang nggak nyaman, aku nih yang jadi korban, aku nih yang dimanfaatkan, ya udah sambut dan terima juga. Jadi kuncinya tuh terbuka untuk menerima, itu start utama. Ketika ada sesuatu yang nggak nyaman, izinkan terbuka untuk menerima. Terbuka untuk menerima. Nah, ketika udah diterima, duduk dulu sama rasa itu untuk merasakan rasa itu bahwa kita menerima rasa apapun itu, belief itu apa adanya. Baru setelah itu sadari bahwa ini juga cinta gitu. Ini juga cinta kan, ini tuh sumbatan ya, sumbatan yang menyumbat kelimpahan. Kenapa jadi sumbatan? Karena dia nggak flowing gitu, kita pegangin terus tuh situasi dan belief itu. Izinkan aja belief apapun itu dia mengalir, izinkan dia terurai, larut ke energi cinta tanpa batas. Caranya memang gitu, tidak hanya belief Devi, yang harus diurai atau yang harus lebur ke cinta tanpa batas itu termasuk goals, termasuk keputusan, termasuk kalau kita bingung. Misalnya Devi nih bingung, aduh jodohku ini insinyur yang datang tiap malam minggu atau dia si atlet ya, kan bingung tuh. Bingung milih antara kakak A atau kakak B, dua-duanya oke, bingung. Nah bingungnya juga izinkan aja dia larut terurai dengan cara kayak tadi Mbak Yosi. Semua apapun, izinkan kamu terbuka menerima, izinkan larut terurai. Maksudnya apa sih teh? Izinkan larut terurai, izinkan dia larut ke energi tanpa batas. Maksudnya apa? Kita nggak usah ngurusin, biarin aja semesta yang ngurusin. Nggak usah, pikiran kamu nggak akan bisa ngejangkau itu untuk solusi apapun, nggak bisa. Serahin aja, larutkan aja. Lepasin Biarkan aja. semesta yang bekerja gitu ya teh ya. Nggak usah dipegangin, nggak usah ngurusin. Izinkan terurai. Gitu Devi. Luar biasa. Luar biasa nih Makasih kisahnya banyak Ibu ya, Yosi. banyak insight. Makasih ya Bu Yosi sudah membagikan kisah sama-sama, yang indah ini. sama-sama. Oke, selanjutnya kita ada Pak Yayat. Pak Yayat mungkin bisa open mic sama ininya, videonya.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yayat, dari kota mana? Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya waktu saya terima WA dari Mbak Depi kaget juga sih. Kaget, senang dan bingung gitu loh. Kagetnya alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa bergabung ngobrol sama Tes Pebi dan teman-teman gitu loh. Alhamdulillahnya memang biasanya waktu nonton kalau testimoni itu memang ada geretak di hati gitu loh. Kapan saya bisa diberi kesempatan untuk bisa ngobrol sama TPB gitu ya. Akhirnya alhamdulillah hari ini diberi kesempatan, artinya dikabulkan doa saya gitu ya. Walaupun belum seperti Ibu Yosi, manifestnya sudah luar biasa gitu. Namun bingungnya juga saya pikir nanti apa yang rencana mau saya sampaikan ke TPB gitu ya. Tapi ada manifest ceritanya nih. Sebelum acara Zoom ini saya coba tadi sebelumnya dirilis dulu deh, biar nanti nggak apa yang disampaikan itu mengalir apa adanya aja gitu saya. Ya betul. Awalnya kenal dengan Abad dan Revolution ini mungkin sama seperti kayak teman-teman yang lain, mungkin ya dari media sosial. Saya awalnya itu dari TikTok, pas di beranda TikTok itu ada teteh bilang apa namanya, kebelimpahan itu kayak kebuka gitu ya. Nah di situ bikin jadi saya penasaran gitu loh. Ini maksudnya apa gitu ya? Kalau dengan segitu simpelnya bahwa kebuka semuanya gitu loh. Lama kelamaan saya menjadi penasaran. Kalau di TikTok itu kan durasi videonya kan pendek gitu ya. Saya coba buka langsung ke YouTube gitu lah, ke YouTube. Besoknya saya searching di YouTube, dapatlah video rekaman batch 10. Video batch 10 itu kan kalau saya lihat itu sampai kurang lebih 3 jam ya, itu durasinya. Itu saya tonton mulai jam 10, setengah 10 pagi sampai setengah 1 siang, non-stop saya tonton itu saking penasarannya dengan apa itu Abandon Revolution gitu ya. Setelah sampai setengah 1 istirahat, sorenya lanjut lagi saya tonton gitu ya. Sampai hari itu full nonton untuk yang video batch 10 itu mulai pagi sampai sore gitu loh. Lanjut setelah itu besoknya saking penasarannya di YouTube itu kan ada kontak personnya ya. Kontak personnya siapa itu lupa saya. Langsung besoknya saya coba ke WA pagi-pagi gimana caranya untuk daftar ikut bisa kelas gitu ya. Pagi-pagi saya WA itu belum dapat direspon. Nggak apa-apa saya bilang nanti siang saya coba WA lagi. Alhamdulillah siangnya sudah dapat direspon. Ternyata itu kalau nggak salah kontaknya Mas Hendra gitu ya di YouTube itu. Begitu dapat informasi itu, di situ ada jadwalnya kapan untuk batch 15, langsung saya bayar untuk investasinya. Ya alhamdulillah bisa bergabung di batch 15 itu untuk tanggal 3 Juli ya kemarin itu kalau nggak salah ya. Sebenarnya waktu batch 15 saya juga terlambat untuk ikut Zoom-nya karena saya baru pulang ngantar anak yang kemarin diterima di perguruan tinggi yang sudah saya infokan ke Teteh itu teh gitu. Ya, karena pulang dari Jakarta itu ke Banjarmasin itu malam gitu. Jadi kurang lebih waktu batch 15 itu kurang lebih 45 menit kelewat gitu loh dari acara, tapi tetap saya ngikutin sampai selesai gitu. Selama ikutin apa praktek yang saya lakukan untuk Abandon Revolution ini memang seperti yang Teteh bilang, terutama kan di napas syukur gitu ya, napas syukur, sending lobe, quantum jam. Tapi sementara ini saya fokusnya di napas syukur dan sending lobe gitu loh. Kalau untuk quantum jam kemarin waktu awal setelah ikut kelas, karena rame-rame ya quantum jam oleh TPB gitu yang 10 juta itu ya. Malamnya terus saya ulangi lagi. Ya, alhamdulillah beberapa hari kemudiannya ya yang sudah saya infokan ke TPB ada yang bayar hutang yang sudah lama itu tadi gitu ya.
Terus yang kedua yang saya sampaikan ke TV juga karena ada goal saya untuk anak saya yang mau masuk perguruan tinggi itu tadi. Nah itu saya lakukan quantum jam-nya saat dia pertama daftar, waktu tes, dan setelah tes menunggu pengumuman. Nah itu jadi 3 kali saya lakukan quantum jam itu loh. Ya alhamdulillah. Anak lulus kuliah. Iya diterima Masuk di perguruan tinggi teh. Masuk perguruan tinggi. ya, Setelah dimasuk perguruan quantum tinggi. jam 10 juta berhasil, Beberapa lalu? hari kemudian karena ada goal itu, jadi saya coba praktekkan quantum jam-nya untuk 3 kali kalau nggak salah, waktu dia daftar, terus waktu dia tes, dan setelah tes sambil menunggu pengumuman gitu loh teh. Ya. Itu yang saya lakukan itu. Untuk selanjutnya untuk saat ini memang saya untuk quantumnya agak-agak jarang gitu loh. Bukannya saya tidak punya goal, artinya saya masih stay apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa saat ini. Saya fokus mensyukuri dulu gitu loh teh. Ya. Terus mensyukuri apa yang sudah diberikan gitu loh. Jadi fokusnya saya juga sering bilang kalau seseorang itu memang bersyukur, nanti kan pasti ditambah gitu ya. Betul. Pasti kan ditambah gitu loh. Jadi bukan berarti saya tidak melakukan quantum jam dikarenakan tidak punya goal, bukan seperti itu. Tapi sementara ini fokus dulu apa yang sudah saya terima saat ini di sini sekarang itu yang saya yang saya rasakan dulu gitu loh. Toh nanti Yang Maha Kuasa mungkin lebih tahu juga gitu loh caranya. Apapun yang kita inginkan pasti ada jalannya gitu tuh sementara itu. Ya, terus selanjutnya memang kemudahan memang dalam perjalanan hidup ini memang sudah dirasakan ketenangan batin, ketenangan jiwa. Kalau ada hal-hal yang biasanya dulunya kalau ada hal yang bikin kita ke trigger itu langsung ikut emosi gitu ya. Ikut emosi. Tapi kalau sekarang setelah adanya ngikut belajar Abundant Revolution, ada hal-hal yang ke-trigger itu, responnya ini sapaan semesta sudah datang gitu ya. Istilahnya sapaan semesta udah datang untuk goal apa gitu nanti disebutkan misalnya gitu. Jadi alhamdulillah sudah bisa merubah sedikit demi sedikit pelan-pelan karena saya pikir kita kan perlu proses, tidak bisa instan hal-hal yang apapun yang kita lakukan pasti perlu proses. Prosesnya setiap orang saya kira berbeda-beda. Beda-beda, betul. Mungkin kayak tadi Ibu Yosi kan lebih cepat gitu loh, sebulan sudah bisa manifestnya sudah alhamdulillah gitu loh. Jadi setiap orang punya cara, punya proses, punya waktunya masing-masing gitu loh. Toh nanti saya yakin di akhir finishnya pasti tercapai lah gitu loh teh ya. Pasti. Betul. Ya. Tapi paling tidak kan Pak Yayat udah membuktikan bahwa Allah baik banget gitu istilahnya. Betul. Quantum jam dilepaskan 10 juta, 10 jutanya dapat. Ya. Quantum jam lagi dilepaskan, anak pengen masuk perguruan tinggi yang dia suka, akhirnya juga dapat. Dua hal itu menurut aku itu udah cukup jadi pembuktian gitu bahwa prasangka baik sama Allah di atas rata-rata itu luar biasa. Betul teh, betul. Ya cuma sekarang fokusnya yang saya lakukan itu fokus di napas syukur, sending love, dan saya biasanya melakukan itu di dini hari. Di dini hari antara jam 3:30, 4 sampai menjelang subuh gitu loh, karena saya biasa bangun jam 3 atau 3:30 gitu sampai menjelang subuh itu waktu saya perlu gunakan untuk itu gitu, di samping sending love, napas bersyukur, dan juga untuk arigatonya gitu loh. Yaitu sementara yang bisa saya lakukan untuk melaksanakan praktek-praktek dari Abundant Revolution ini gitu. Selain itu juga karena ada sedikit ya usaha gitu loh ya, usaha yang saya jalankan saat ini. Kemarin waktu hari Jumat itu ada karyawan gitu loh, karyawan malamnya WA gitu loh, nggak masuk. Wah saya bilang kalau Sabtu Minggu kan biasanya customer tuh banyak gitu loh ya. Customer banyak. Usaha saya sebenarnya yang moto detailing gitu loh, moto detailing gitu, salon sepeda motor roda 2 gitu loh.
Malamnya itu karyawan saya WA nggak bisa masuk. Biasanya kalau dapat WA seperti itu saya langsung, duh gimana nih, besok kan padahal waktunya weekend gitu ya. Biasanya kalau weekend customer banyak gitu. Karyawan saya cuma 2, terus dia nggak masuk 1, takutnya nggak ke-handle gitu ya customer yang datang. Tapi saya coba respon, alhamdulillah nih sinyal semesta sudah datang nih. Mau nanti customernya lebih banyak lagi dan ada pilih treatment yang lebih tinggi gitu loh. Ternyata alhamdulillah di hari Minggunya ada customer yang ngambil treatment yang lebih tinggi gitu loh. Jadi ada hasil gitu loh setelah kita mencoba merespon apa yang sebenarnya kita respon positif yang kita sampaikan gitu loh itu. Sementara itu dulu teh dari saya. Ini udah keren kok ini. Udah keren. Jadi dari 2 hal Quantum Jam uang 10 juta sama anak masuk tempat kuliah favorit itu, dari 2 hal ini yang dipraktekin apa sama Pak Yayat saat itu? Awal-awalnya biasa kan seperti itu, sadar nafas syukur, karena saya punya goal itu jadi Quantum Jam sama Sending Love juga untuk ring 1 keluarga, orang tua, saudara dan keluarga juga gitu. Tapi karena goalnya itu terutama untuk anak saya itu tadi, karena dia ngimpiannya ke situ, kepingin masuk, jadi untuk Quantum Jam-nya saya lakukan 3 kali gitu loh. Jadi nggak sekali aja gitu loh. Ya alhamdulillah bisa terkabul gitu ininya. Oke. Berarti kuncinya di sadar nafas syukur, Quantum Jam, Sending Love. Ada rilis juga nggak saat itu dipraktekin? Releasing sebenarnya saya praktekin juga teh. Cuma kadang-kadang untuk releasing itu masih belum bisa untuk, karena belip kan sudah lama gitu lah. Untuk mengeluarkan, untuk memunculkan belip itu masih kesulitan. Tapi tetap dipraktekkan untuk releasingnya gitu teh. Tetap dipraktekkan. Mungkin karena sudah lama gitu lah, sudah numpuk, bukan kayak kulit bawang lagi, belipnya kayak bola salju gitu ya. Saking banyak. Segini aja manifestasinya 2 gitu, apalagi nanti coba dirilis lagi hal-hal lain, udah pasti nanti kebuka lagi tuh jalan-jalan kemudahan dan kelancaran lainnya gitu. Iya begitu teh ya. Iya. Oke, Mbak Devi mau dieksplor? Iya, ini menarik sih Teh, karena kan masuk perguruan tinggi yang diimpikan gitu ya. Ini tuh banyak loh orang-orang yang punya mimpi, mungkin anaknya pengen masuk perguruan ini gitu. Terus mungkin yang masih muda-muda yang nonton Ngaji Rasul juga kan, masih ada yang muda-muda yang mungkin mau kuliah, pengen ke universitas impian gitu. Nah, Pak Yayat boleh sharing dong, ini kan yang memanifestasikan Pak Yayat yang Quantum Jam kan ya. Nah, ini diajarin nggak ke anaknya? Coba kamu Quantum Jam biar ini gitu. Nah, itu supaya anak itu bisa masuk ke perguruan yang dia impikan itu, apa Pak Yayat ngajarin juga atau gimana? Dari awal saya kenal dengan Abundant Revolution itu, saya coba perkenalkan karena anak ini kan lebih dekat ke saya gitu loh. Yang kebetulan perempuan anaknya. Saya coba kenalkan ke anak saya dan coba sama-sama nonton gitu loh. Sama-sama menyimak videonya yang di batch 10 itu. Saya coba kasih tahu, suruh buka juga di YouTube atau di TikTok. Mungkin dia melakukan, cuma tidak ngomong ke saya gitu loh. Karena dia sendiri mungkin melakukan gitu loh. Entah apa itu Quantum Jam, entah apa itu naga syukur. Memang pernah nanya-nanya juga gitu loh ke saya, apa itu ini. Saya coba dibuka aja di YouTube, dipahami sendiri, kita sama-sama belajar gitu loh. Saya yakin dia mungkin mempraktekkan apa yang saya sampaikan ke anak saya itu tadi. Jadi antara saya dan anak saya juga kayaknya praktek gitu loh untuk sadar nafas syukur, Quantum Jam dan Sending Love-nya gitu loh.
Oke, ini menarik sih Teh, karena kan kadang tuh banyak dari orang tua yang ikut The Banana Revolution itu justru pengen manifestasi goal anaknya gitu loh Teh. Jadi Betul. bukan dirinya sendiri. Jadi kadang kayak kemarin yang Bu Aprilia yang apa namanya testimoni pas kita ini ya reuni di Yogyakarta, itu juga goal pertamanya itu pengen manifestasi goal anaknya gitu. Jadi bukan dirinya sendiri gitu Teh. Jadi kalau goal untuk diri sendiri kan bisa quantum jamming sendiri, bla 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 gitu ya Teh ya. Tapi Betul. kalau untuk memanifestasi mimpi orang lain gitu Teh, di anak ini kan kalau menurut aku menarik gitu ya Teh ya. Bahkan kita bisa manifestasiin goalnya orang lain gitu Teh. Nah mungkin Teteh bisa dibedah lagi Teh, gimana nih kalau mau manifestasiin goalnya orang lain gitu, mungkin goalnya suaminya atau goalnya anaknya gitu. Karena kalau kita kan selama ini belajarnya manifestasi diri sendiri ya Teh ya. Tuh, untuk diri sendiri ya. Ya, memang unik sih Devi ya, karena memang ada testimoni yang diceritakan dari alumni. Ada yang papahnya belajar punya anak tunggal satu perempuan, dia manifest anaknya itu menikah. Jadi papahnya quantum jamming anaknya menikah. Ada yang seorang ibu kayak ibu siapa ya? Kayak Ibu Ira ya. Ibu Ira di Ibu ya. Semarang, dia punya quantum jam, pengen punya cucu. Anaknya menikah tapi belum hamil, dia quantum jamming, dia sending lovin, punya hamil sekarang anaknya gitu. Dan kisah yang banyak itu adalah di mana seorang ibu punya goals untuk anaknya masuk universitas tertentu. Ada yang UGM, ada yang UI, ada yang Unpad, ada yang beberapa universitas favorit. Dan itu terjadi gitu. Jadi ternyata Devi untuk hubungan DNA yang dekat kayak ibu sama anak, anak sama ibu, ibu sama bapaknya, kakak sama adik mungkin, itu biasanya bisa gitu. Itu biasanya bisa karena masih sangat dekat emosionalnya dan sisi bondingnya gitu. Itu biasanya bisa. Kebanyakan yang udah diceritakan itu adalah manifestasi goal untuk anak, entah sekolah, entah pernikahan. Jadi itu memang satu hal yang apa ya, jadi wawasan baru nih buat kita bahwa untuk ibu-ibu yang ingin memanifestasikan hal-hal tertentu untuk anaknya, berarti ibu bisa menolong untuk mengquantum jamkan goals itu. Tapi pada kasus yang di Bu Ira, selain Bu Ira itu mengquantum jamkan goal punya cucu gitu ya, tapi anaknya juga diajarin untuk rilis, untuk quantum jam juga gitu. Karena kan nantinya pengetahuan ini akan sangat memungkinkan untuk bisa ditularkan gitu, untuk bisa diceritakan ke generasi kita berikutnya. Ini adalah satu persembahan terbaik sih menurutku dibandingkan materi gitu. Karena justru inilah untuk kita bisa kasih kesadaran ini, pemahaman ini, pengetahuan ini kepada anak-anak kita kelak gitu. Karena kan tantangan hidup berikutnya itu akan luar biasa mereka melewati fasenya. Gitu ya. Jadi itu sangat memungkinkan bisa. Karena ya makanya ada beberapa ya alumni AR yang kalau reuni itu bawa sekeluarga gitu Teh. Ini nanti ada nih Bu Iva, nanti biar sharing ya Bu Iva yang karena ternyata memang kalau mau quantum jamming untuk orang lain gitu ya Teh, misalkan untuk anak atau untuk apa, memang baiknya anak itu juga diajarin juga ya, walaupun apa ya, mungkin ya sedikit-sedikit diajarin lah gitu ya Teh ya, kalau misalkan manifestasinya untuk kepentingan anak gitu ya. Betul, soal hasilnya lepasin aja sih, prinsipnya begitu. Prinsipnya tugas kita rilis, tugas kita quantum jamming, cetakan rasanya kita lepasin, kita goalsnya udah dilepas aja. Apapun itu, kita mau ngajak siapapun, ekspektasi kita itu nggak usah dipegangin, lepasin aja. Nanti realitanya akan indah sendiri gitu biasanya. Ya, makasih banyak Pak Yayat. Ya gimana? Kalau untuk anak tuh bisa di quantum jamkan juga ya untuk apa biar bisa belajar gitu loh untuk AR-nya ini. Bisa di quantum jamin, bisa di sending lovin anaknya.
Anaknya di sending love, kirimin cinta dan sampaikan pesan jiwa. Nah, kamu nanti belajar materi tentang Abundant Revolution ya, misalnya. Nah, setelah pesannya disampaikan sama Pak Yayat, buat gambar di dalam pikiran quantum jamming. Anak itu belajar materi ini. Gitu caranya. Sending love, sampaikan pesan jiwa, lalu quantum jamming. Itu udah double impact, itu 3 jadi 1.